Maka di akhir zaman, pemimpin-pemimpin 3 ciri yang disebut Nabi ini akan muncul. Ketika mereka menjadi penguasa, ketika mereka menjadi pemimpin, ketika mereka menjadi orang yang dituakan di organisasinya, di kelompoknya, di alirannya, maka orang-orang tersebut memiliki sifat-sifat kemunafikan. Kenapa? Karena ketika mereka berbicara, isi pembicaraannya hanya bohong belaka, hoax. Isi pembicaraannya hanya menarik simpati umat. Isi pembicaraannya untuk mencari perhatian umat. Apa yang disampaikan tidak mereka lakukan. Kata Rasulullah, apabila mereka berbicara haddatsa kadzaba, mereka berdusta. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih sayang dengan kita, sehingga Allah mudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Allah lancarkan segala urusan kita, dan juga Allah beri kesempatan kepada kita untuk mengikuti kajian-kajian keagamaan sebagaimana yang berlangsung saat sekarang ini. Maka oleh karenanya kita patut mensyukuri semua apa yang telah Allah karuniakan kepada kita dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang keras menegakkan agama ini sehingga kita dapat merasakan manisnya iman, manisnya Islam, manisnya Islam sebagaimana yang kita rasakan saat sekarang ini. Oleh karenanya kita berselawat kepada beliau dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat tafakuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali mengulas hadis-hadis tentang akhir zaman atau hadis-hadis eskatologi, di mana hadis-hadis akhir zaman ini merupakan suatu gambaran yang diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW, di mana kelak sebelum dunia ini berakhir, maka akan terjadi banyak fenomena, akan terjadi bermacam huru-hara, yang mana huru-hara ataupun fenomena yang terjadi kala itu membingungkan sebagian umat, membingungkan sebagian manusia, membingungkan sebagian kalangan. Namun umat Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bingung. Mereka tidak bingung melewati ataupun menghadapi yang disebut dengan akhir zaman. Kenapa? Karena mereka telah diberi wawasan, telah diberi pengetahuan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan tema kita tentang akhir zaman, yang mana pada sebelumnya, yaitu pada bulan suci Ramadan yang lalu, kita telah banyak membahas fenomena-fenomena yang akan berlaku di akhir zaman. Sedikit mengulas dan mengulang apa yang telah kita bahas terdahulu, yaitu bahwa nanti di akhir zaman umat Islam akan ikut tradisi orang-orang yang berada di luar Islam. Satattabi'una sunanan, mereka akan mengikuti, akan mengikuti sunnah-sunnah, yaitu kebiasaan-kebiasaan man kana qablakum, yaitu orang-orang yang datang sebelum kalian.
Shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lau dakhalu, andai mereka umat-umat sebelum Islam itu dakhalu masuk juhra dabbin, ke dalam lubang biawak, fadakhaltumu, maka kamu akan ikut, atau fasalaktumu, maka kamu akan menempuhnya. Itu di antara fenomena yang akan berlaku di akhir zaman. Dan di akhir zaman juga akan berlaku bahwa orang-orang tidak lagi berbakti kepada orang tuanya. Orang-orang tidak lagi mementingkan akhlak. Di mana ada kesempatan untuk berbuat, mereka akan lakukan meskipun hal itu melanggar syariat yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pertemuan yang berbahagia ini kita akan membahas satu fenomena yang akan berlaku di akhir zaman, yaitu diangkatnya pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang munafik. Kepemimpinan dalam Islam suatu keharusan, maka hukumnya wajib. Sebab kalau tidak ada pemimpin, urusan bisa kacau. Kalau tidak ada pemimpin, urusan akan bisa berantakan. Kalau tidak ada pemimpin, maka urusan akan tidak terkontrol dengan baik. Maka pemimpin dalam Islam, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab As-Sultan Al-Ahkamiyah, yaitu tentang kepemimpinan. Dia mengatakan bahawa kepemimpinan itu suatu hukum yang wajib hukumnya di dalam agama Islam. Para pemirsa, sahabat-sahabat tafakuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengetahui bahawa kepemimpinan dalam agama Islam itu tidak bisa dielakkan. Mesti ada orang yang mengurusi urusan umat ini. Maka di akhir zaman nanti, pemimpin-pemimpin yang akan muncul di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang yang menjadi penguasa, orang-orang yang mengurusi urusan umat, ternyata mereka dari kalangan orang-orang munafik. Dari kalangan orang-orang yang tidak bisa menjalankan, tidak bisa dipercaya, tidak bisa mengkoordinir, ataupun tidak bisa mengatur urusan agama maupun negara dengan baik. Karena dalam Islam, seorang pemimpin mesti mengerti bagaimana mengurus agama dan bagaimana mengurus negara. Agama dengan negara tidak bisa dipisahkan. Jangan kita katakan agama tersendiri, agama negara tersendiri. Fasluddin wa daulah, memisahkan antara agama dengan negara. Maka dalam Islam tidak bisa demikian. Dua-duanya mesti digandeng. Dua-duanya mesti dihubungkan. Dua-duanya mesti disatukan. Tidak boleh dipisah. Tapi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhir zaman orang-orang yang akan menjadi pemimpin adalah dari kalangan orang-orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan juga ia terdapat dalam Musnad Al-Bazzar dan dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan taqumas sa'atu hatta tasuda kulla qabilatin munafiquha. Lan, coba perhatikan, Rasul menggunakan kata lan. Lan itu tidak akan pernah, never, tidak akan pernah. Apa maknanya? Kiamat tidak akan terjadi. Tidak akan pernah terjadi kiamat. Kiamat sughra, kiamat kecil maupun kiamat besar. Lan taqumas sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat. Tidak akan terjadi fenomena-fenomena di akhir zaman. Hatta tasuda kulla qabilatin, sehingga setiap kabilah, kelompok, organisasi, hatta tasuda kulla qabilatin munafiquha, yaitu yang dipimpin, yang diangkat menjadi pemimpin orang-orang munafiknya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ulang lagi makna hadis. Lan taqumas sa'ah, tidak akan terjadi kiamat, hatta, sehingga yasuda kulla qabilatin munafiquha, sehingga orang-orang munafiknya
diangkat menjadi pemimpin setiap kabilah, setiap kelompok, setiap golongan. Mungkin kalau kita bawa ke dunia sekarang, setiap organisasi, setiap daerah, maka yang menjadi pemimpin ketika itu adalah orang-orang munafik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya hadis ini, para ulama menjelaskan begitu dahsyat, begitu dalam, begitu detail, di mana mereka mengatakan bahwa di akhir zaman nanti pasti akan terjadi di mana orang-orang munafik akan berkuasa ketika itu. Yang menjadi pemimpin, pemuka agama ataupun pemuka suatu daerah, mereka itu dari kalangan orang-orang munafik. Apa ya orang sebut munafik? Munafik apa makna munafik? Munafik maknanya menyembunyikan apa yang ada di dalam batin. Tidak melihatkan apa yang sesungguhnya. Orang munafik jika luarnya begini, maka dalamnya begini. Jika di luarnya putih, maka dalamnya hitam. Jika di luarnya kuning, di dalamnya merah. Tidak pernah sama. Munafik. Kata munafik ini diambil dari kata nafaqah. Nafaq. Kalau kita berada di Mesir itu ada sungai, ada terusan Suez. Di bawah terusan Suez ada jalan yang menghubungkan dari satu sisi, dari selatan ke utara. Masuk ke bawah, jalan yang melewati bawah ini, yaitu di bawah terusan Suez ini, disebut dengan nafaq. Masuk dari kiri atau masuk dari selatan, keluar ke utara. Artinya, masuknya beda, keluarnya beda. Di dalamnya beda, di luarnya beda. Itu disebut dengan orang munafik. Rasulullah pun pernah menggambarkan dalam hadisnya, yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana beliau bersabda dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafik, yaitu ayat tanda-tanda orang munafik, salasun, ada 3. Idza haddatsa kadzaba, bila mereka haddatsa berbicara, kadzaba berdusta. Wa idza wa'ada, jika mereka berjanji, membuat suatu janji, akhlafa, mereka mengingkari. Wa idza tumina khana, apabila mereka diberi amanah, mereka khianat. Itulah orang-orang munafik. Maka di akhir zaman, pemimpin-pemimpin 3 ciri yang disebut Nabi ini akan muncul. Ketika mereka menjadi penguasa, ketika mereka menjadi pemimpin, ketika mereka menjadi orang yang dituakan di organisasinya, di kelompoknya, di alirannya, maka orang-orang tersebut memiliki sifat-sifat kemunafikan. Kenapa? Karena ketika mereka berbicara, isi pembicaraannya hanya bohong belaka, hoax. Isi pembicaraannya hanya menarik simpati umat. Isi pembicaraannya untuk mencari perhatian umat. Apa yang disampaikan tidak mereka lakukan. Kata Rasulullah, apabila mereka berbicara haddatsa kadzaba, mereka berdusta. Kemudian apabila mereka berjanji ini, maka mereka akhlafa, mereka mengingkari. Mereka tidak peduli dengan apa yang telah mereka ikrarkan dahulu. Mereka mengatakan, kami akan begini, kami akan begini, kami akan begini. Kita akan buat ini lebih baik. Kita akan jadikan ini tempat yang lebih baik. Akhlafa. Kemudian dia tinggalkan. Dia belakangi. Tidak ada merasa bersalah sedikit pun. Maka 2 sifat ini akan ada nanti pada pemimpin-pemimpin akhir zaman. Yang ketiga, wa idza tu'mina khan, apabila mereka diberi amanat, khan, mereka khianat. Maka dalam hadis yang lain Rasul sebutkan, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah, apabila suatu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat.
Siapa yang disebut yang bukan ahlinya di sini? Maka Rasul menyebutkan idza duyya'atil amanatu fantaziris sa'ah, yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan amanah, maka tungguhlah kiamat. Subhanallah. Mungkin kalau hadis ini kita tadabburi lebih dalam, kita maknai lebih detail, kemudian kita renungkan, mungkin sudah berlaku di tengah-tengah kita saat sekarang ini. Ketika mereka sebenarnya tak layak menjadi pemimpin, namun apa yang berlaku? Mereka tetap menjadi pemimpin. Maka kata Rasulullah, apabila suatu urusan dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, fantaziri sa'ah, tunggulah waktunya kiamat. Kerusakan, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah, maka tunggulah kiamat. Na'udzubillah summa na'udzubillah, kaum muslimin, sahabat-sahabat tafakuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mengkaji hadis-hadis akhir zaman ini membawa kita lebih, menjadikan kita lebih insaf, membuat kita lebih mawas diri, membuat kita terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan pemimpin yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Mudah-mudahan kita tidak berjumpa dengan ketika pemimpin itu diangkat dari kalangan orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita, negara kita, negeri kita, khususnya Riau, Indonesia pada umumnya, dijauhkan dari pemimpin-pemimpin orang munafik, pemimpin-pemimpin yang munafik. Karena ini akan berbahaya, akan membawa kehancuran kepada dunia dan akhirat, akan membawa kerusakan kepada agama dan negara. Karena mereka bisa jadi mengatakan kita tidak ada hubungan dengan negara. Negara tersendiri, agama tersendiri. Negara urusan negara, agama urusan agama. Maka ketika Anda bekerja di suatu instansi, maka jangan bawa agama. Maka tak heran kalau sekarang kita mendengar ketika dikatakan Anda bekerja di sini, apakah Anda memilih Al-Quran atau Pancasila? Ketika Anda bekerja di sini, apakah Anda rela membuka jilbab Anda demi negara atau Anda mempertahankan jilbab Anda? Muncul perkataan-perkataan, statement-statement demikian. Dibenturkan seakan-akan agama dengan negara itu hal yang berbeda. Seakan-akan Pancasila dengan Al-Quran itu ibarat minyak dan air. Tapi tidaklah sesungguhnya demikian. Agama dengan negara satu. Pancasila dengan Al-Quran itu satu. Tidak membatasi seorang untuk mengabdi kepada negara itu, dia meninggalkan agamanya. Maka ini akan berlaku nanti. Ketika orang-orang munafiknya diangkat menjadi pemimpin, maka mereka akan berdusta saat berbicara, khianat saat diberi amanah, mengingkari ketika mereka berjanji. Sahabat-sahabat tafakuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita, anak cucu kita, keluarga kita, kemudian orang-orang beriman terhindar dari pemimpin-pemimpin munafik ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari hadis yang singkat ini. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan meneliti, membahas, mengkaji dan mendengarkan hadis-hadis akhir zaman menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.